ngomongin bonus, kenapa bonus? Long service gini. Saya tahun 2009 itu udah ada perjanjian hitam di atas putih, ya. Bahwa setiap 6 tahun aku dikasih 8.000, aku ya oke. Waktu itu ada hitam di atas putih. Terus waktu kerja 12 tahun, itu aku kan udah ngomong sama bosku. Bosku kan nangis-nangis mau, ya udah nambah. Aku bilang aku nambah 2 tahun loh, ini aku mau pulang. Soalnya aku juga kepingin nungguin anakku kan dari umur 2 tahun sampai kuliah kan. Aku cuma cuti gitu kan Mbak. Terus dia itu waktu renew kontrak ke aku itu enggak sama aku, sama agent. Jadinya sendiri-sendiri itu loh Mbak. Terus bilang gini, ya udah, aku kan ngomong sama agent, Bu, aku pokoknya 2 tahun ini pulang loh. Terus agentku bilang, sampingnya bilang mau pulang terus loh. Ya udah, ini bonusnya ndak tak kasih loh. Nanti aja kalau setelah pulang tak kasih semua buat pensiun dia gitu. Terus aku kok denger long service kalau gini. Nah, kemarin itu Mbak dengan muka memelas. Aku didudukkan. Boleh nggak kamu nambah 2 tahun lagi? Aku kan pokoknya 2 tahun lagi. Kamu boleh pulang. 1 bulan boleh, 2 bulan boleh. Bonusmu tak kasih. Boleh kalau kamu ambil sekarang boleh. Terus nanti kalau kamu nambah lagi 2 tahun tak kasih lagi. Terus aku ya bilang aku nggak mau, soalnya kan udah 18 tahun Mbak aku di sini gitu. Terus tapi mukanya ya tetap biasa, datar gitu loh, maksudnya nggak marah, nggak aneh, biasa. Dia juga nangis, alasanku kan mau jaga orang tua gitu. Aku nangis nih, dia juga nangis, aku juga nangis gitu. Tapi sekarang kok aku ragu ya, lemes ya. Maksudnya nanti kalau aku pulang ini, aku bulan 4 kan mau pulang Mbak. Terus nanti kalau dia, kan aku yang nggak mau, gitu. Nanti kalau dia nggak kasih, bisa nggak aku nuntut? Aku cari tahun 2009 masih ada loh Mbak, hitam di atas putih. Dia tanda tangan, aku tanda tangan, cuma bonus dikasih 8.000 gitu loh. Nuntut nggak bisa Mbak, kan sama yang nggak mau. Makanya Samen harus berdoa bahwa dia akan memberikan itu aja. Tapi kalau ada hitam di atas putih gimana Mbak? Hitam di atas putih kan dia tidak mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau mendapatkan atau tidak. Ada. Setiap 5 tahun sekali bonusku bisa diambil. Jadi setiap 6 tahun sekali bonusku bisa diambil. Gitu. Tapi apakah ada pernyataan yang mengatakan bahwa jika kamu yang tidak mau, bonus itu tetap dapat? Ada tidak? Tidak ada. Nah, di situ kalah ya. Kan kita bicara di peraturan. Ini Mbak ya. Wah, aku kok lemes tau. Aku kan sering lihat YouTube-nya Mbak Yuni. Gini loh Mbak. Ini karena urusan pribadi bisa mengambil sisa bonus long service 8.000. Saya berjanji terhitung mulai kontrak baru, ini yang tahun ini. Terus saya harus bekerja paling sedikit tahun 2020, baru ada bonus lagi. Demikian surat pernyataan di atas saya buat dengan kesadaran saya sendiri. Nama saya dengan nama majikan. Gitu. Kan atas kesadaran sendiri. Dan ini kan urusan pribadi itu apa aja, Mando? Gini loh. Nggak usah berpikir yang jelek. Berdoa aja dapat gitu aja loh. Jangan ada negatif thinking aja. Oh gitu ya. Kita berbicara tentang peraturan bahwa itu tidak wajib kalau kamu pulang Indonesia. Karena kalau Kak Majikan marah atau apapun hitam di atas putih itu kayaknya nggak ada gunanya juga. Paham nggak maksud Om? Oh gitu ya Mbak. Karena kita berbicara peraturan. Jadi berdoa aja. Makanya banyak mbak-mbaknya ada hitam di atas putih kuat banget. Enggak juga. Kan atas kesadaranmu sendiri. Dan tiba-tiba mereka berubah. Yang di YouTube Mbak Yuni kan cuma bilang kalau ini hitam di atas, makanya saya tanya ya Mbak ya, biar hati saya corone uang gue gak kayak yang satunya malam nggak dikasih, kan kita
sakit kan, hati kita kan sakit ya Mbak ya. Kalau gini kan minimal 6 bulan kan aku udah berharap itu 50-50 lah gitu loh, maksudnya nggak langsung down gitu loh. Aku takutnya sakit duluan gitu. Berarti nelfon Miss Yuni kayak minum obat duluan, terapi. Nah. Iya lah Mbak, nanti kalau misalkan kurang seminggu kita berharap terus anakku kurang 1,5 tahun Mbak aku pulang ini. Ya kalau insya Allah kalau untuk urusan anak aku cukup, tapi buat modal ya cukup. Namanya aja kalau di sini kerja kan modelnya kalau punya uang 100 beli ini, kalau uang punya 20 beli ini kan gitu Mbak. Apa ada yang kerja 18 tahun terus dapat tabungan 1 M kan nggak mungkin Mbak. Betul. Jadi intinya iya, jangan berharap, tapi kalau dapat syukur alhamdulillah, jangan lupa sedekah. Amin. Jadinya ini kalau menuntut tidak bisa ya Mbak ya? Tidak bisa. Menuntut kemana kamu? Lah ya makanya aku tanya tanya, aku menuntut aku di mana sih? Aku juga bingung Mbak ya. Wes ngene ae. Iya. Dongo. Pasti kamu dapat, kamu percaya. Amin. Lakukan yang terbaik. Mbak Yuni, aku baru telepon 2 kali tit. Insya Allah rezekiku aku telepon langsung diangkat ya Allah, berkah Mbak. Aku kapan-kapan tak kesana, bener demi Allah aku pagi malam kayak punya Mbak Yuni itu punya kekuatan tersendiri. Bener. Amin. Oh, jadi aku harus banyak-banyak bersyukur ya. Aku pernah berada di bawah, di atas. Nggak boleh sombong. Dikit sawah. Iya Mbak, aku pernah sudah pernah aku alami, tapi sawah ini sudah cukup. Ya berarti yang di YouTube sama di Facebook itu semua kehidupan kita. Ada yang naik turunnya. 18 tahun aku udah merasakan, dari aku punya, aku terjatuh, alhamdulillah sekarang aku udah beranikan diri untuk pulang. Cuma ya itu Mbak namanya kan ya kalau bertahun-tahun dapat uang 1 M itu enggak mungkin. Harapanku modal itu cuma itu Mbak, dapat bener. Cuma kalau anak untuk kuliah insya Allah cukup. Maka dari itu sampean bersyukur dan jangan lupa kalau dapat tidak dapat tetap berbagi sedekah. Dan rezekinya lebih lancar. Kayak kesehatan itu yang paling penting. Ya Mbak Yuni, makasih ya Mbak. Sampean itu bener, semua kanca-kancaku sing ngomongnya saiki bahasane jarang orang membuli, bener dengan ada YouTube Mbak Yuni jarang orang membuli. Dulu kan ngomongnya kalau ada anak kesusahan gini kalau sekarang itu kayak kata-katanya Mbak Yuni loh. Gimana? Aku lihat iya menirukan kata apa yang dikatakan Mbak Yuni. Oh ya, contohnya. Pengen duit pengen gini enggak. Iya aku dalam hati mungkin juga sebagai penggemar juga ya gitu Mbak Yuni. Masih butuh duit butuh duit ditele. Bener Mbak, orang kalau kata-kata Mbak Yuni yang positif, teman-teman itu kalau ngomongin aku gini majikan gini, ada teman pengen kamu awakmu pengen duit pengen kerja gitu. Aku juga bilang gitu. Ternyata Mbak Yuni itu mandi. Ngomongane kayak gitu. Matur Mbak Nuwun. Karena kebetulan sampai langsung bisa aku angkat Mbak. Tadi ada yang komplain katanya aku anakmu nggak diangkat. Namanya jodoh sama rezeki kan Tuhan yang ngatur kan. Bener Mbak, aku baru 1 kali ini gara-gara long service, tapi aku selalu ngikuti aku selalu ngikuti apapun yang sultan, pokoknya semua itu aku ngikuti Mbak. Baru 1 kali ini aku telepon. Lah iya, padahal ada anak yang lihat ini loh Mbak, 2009 aku lihat perjanjianku, tapi aku kok ragu ya. Aku takutnya gini Mbak, rezeki udah ada yang ngatur, tapi kalau kita berharap terlalu banyak, takutnya aku nanti jadi penyakit kan Mbak. Kalau aku mau dapat uang 50 juta ternyata zong mungkin dari sampai di rumah pun enggak mau ngapain kan dengan tidak ada uang 50 kan juga kita sakit Mbak. Tapi kalau di sini kurang 6 bulan
mungkin katanya Mbak ini ya jangan ya berharap cuma ya jangan terlalu. Itu kan aku harus hati-hati. Uang ya nggak buat aku beli-beli, kan mau pulang acaranya kan sekarang beli gitu kan Mbak. Gitu. Jadi pokoknya sukses selalu. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi, soalnya kamu boleh mimpi tinggi tapi aja dukur-dukur gak kesampluk helikopter. Ya. Iya Mbak, ini tak pengen jenengan sehat terus. Amin. Bantu saya agar tetap amanah. Amin. Makasih ya Mbak Yuni. Sampean itu penyemangatku selama aku di sini, bener. Amin. Aku jadi orang harus gini, aku jadi orang harus gini. Aku harus banyak bersyukur. Bener, aku harus banyak bersyukur dengar cerita orang yang gini-gini. Ternyata masih banyak orang yang lebih parah gitu loh Mbak. Oke, intinya saya dukung terus. Makasih nih Mbak Yuni, matur suwun. Sudah wis hatiku jadi bebanku sing selama ini. Oke, terima kasih nggih. Iya, makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya rezeki ya, saya nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada telepon masuk, padahal kan saya lagi makan ini, tapi ya syukur alhamdulillah saya bisa ngangkat. Sebenarnya gini loh Mbak, saya itu tidak ngangkat telepon kalau saya ada waktu. Jadi kalaupun kamu anakku, kalau nggak ada waktu, datang ke sini. Dan kalian kasih dadanya di SMS tuh dijelaskan masalahmu apa, pentingmu apa. Jadi setidaknya saya tahu, setidaknya saya ada gambaran. Setidaknya saya itu tahu siapa kamu dan saya bisa ngecek di komputer kalau kamu itu anakku. Jadi kamu itu anakku dan aku nggak bisa ngangkat telepon, kirimin KTP-mu ke aku, jadi aku bisa ngecek di di komputer aku. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.